Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast keren RSUD Dr. Lapa Lalui. Hari ini dalam rangka Kesehatan Jiwa Nasional yang mengusung tema Sehat Jiwa di Segala Situasi, kita sudah mengundang Dr. Sriwati Astuti AR, spesialis kesehatan jiwa, untuk membahas soal apa sih itu kesehatan jiwa. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit soal apa itu pentingnya kesehatan jiwa. Oke. Yang kita mau tanya dulu nih, mungkin beberapa orang, ada yang tidak tahu barangkali sama sekali tentang apa itu kesehatan jiwa dan bagaimana pentingnya. Hmm, Nah, tanya sedikit, apa yang dimaksud sih dengan kesehatan jiwa itu, dokter? oke Dan mengapa dia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita? oke. Untuk pertama saya perkenalan diri dulu ya, dokter. Saya Dokter Sriwati Astuti AR SPKJ. SPKJ itu kepanjangan dari singkatan dari spesialis kedokteran jiwa. Jadi saya seorang dokter, kemudian mengambil spesialisasi kedokteran jiwa, atau disebut juga psikiater. Saya bertugas di Rumah Sakit, Dr. Lapaloi Kabupaten Maros di Poli Jiwa. Nah, Dokter Bani, kalau orang bilang poli jiwa, dokter jiwa, pasti kan di pikirannya ada stigma ya. Nah, Betul. ini sebenarnya tantangan kita bersama tentang stigma. Nanti kita akan bahas ya tentang stigmanya itu juga. Yang jelas tentang kesehatan jiwa, kalau kita bilang sih penting ya, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena kita manusia kan terdiri dari fisik dan mental, Betul lahir dan batin. betul. Ada jiwa, ada raga, gitu ya. Jadi, seberapa pentingnya kesehatan jiwa berarti sama pentingnya dengan kesehatan, fisik Fisik. kita, betul. Nah, apa itu kesehatan jiwa? Mungkin banyak yang bertanya ya, Betul. apakah orang gila dibilang tidak sehat jiwa? Apakah seperti apa? Kalau berdasarkan, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, eee, orang yang sehat jiwa itu ada beberapa cirinya. Nah, ini mungkin juga bisa dijadikan definisi, yaitu manusia yang bisa memahami, bisa mengerti tentang potensi dirinya, jadi tahu tentang potensi dirinya, itu orang sehat jiwa, satu. Yang kedua, bisa mengatasi tekanan-tekanan hidupnya. Oke. Karena kan kita dalam hidup ini kan pasti banyak tekanan ya, Betul dalam pekerjaan, di rumah, dalam diri sendiri, betul. itu kan banyak tekanan. Nah, orang yang sehat jiwa bisa mengatasi tekanan dalam dirinya maupun dalam lingkungannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia bisa bekerja secara produktif. Jadi Oke. jika seseorang, bisa bekerja secara produktif berarti dia sehat jiwanya. Karena, kalau kami ada namanya hendaya ya, ada namanya mungkin dokter dokter Bani masih ingat ya, waktu Andai. koas dulu ada namanya hendaya, ada namanya disabilitas. Itu salah satu, penilaian pada pasien, apakah mengalami gangguan jiwa atau tidak. Hendaya disabilitas ini dinilai 3 hal, masih ingat ya dokter Bani ya? Waduh. Yaitu dari sisi pekerjaan, pendidikan, kemudian dari sisi hubungan sosial, Oke. kemudian dari waktu senggang. Nah, berhubungan dengan, definisi yang ketiga atau ciri yang ketiga, bahwa seseorang yang sehat jiwanya bisa bekerja secara produktif. Jadi orang yang, ada masalah di jiwanya atau tidak sehat jiwanya berarti ada hendaya, ada disabilitas dalam pekerjaannya. Mungkin dia bisa bekerja, tapi tidak seperti pada saat dia sehat. Oke. Mungkin karirnya akan terhambat, mungkin kehadirannya akan, apa namanya, bolong-bolong misalnya. Mungkin juga ada kalasi-kalasinya atau mungkin bukan kalasi sebenarnya, ada ketidakmampuan dalam mengerjakan sesuatu, di pekerjaan itu, yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dia bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Jadi Oke. orang yang sehat jiwanya bisa berkontribusi untuk lingkungannya, seperti itu Dokter Fani. Oke, mungkin sudah sedikit banyak menjawab pertanyaan kita semua tentang apa itu kesehatan jiwa, karena jujur, untuk sekarang ini, beberapa orang tuh ada stigma tertentu di sosial bahwa orang yang berkonsultasi ke dokter ke dokter jiwa atau dalam kurung psikiater gitu, dalam tanda kutip, "Wah gila nih," Mhm, padahal ternyata tidak seperti itu ya dokter ya. iya, Kesehatan jiwa itu sangat luas dan mungkin betul, ini yang perlu kita sampaikan kepada mhm, masyarakat soal apa itu kesehatan jiwa. betul, Dan kayaknya penting
sekali ini untuk kehidupan sehari-hari. betul. Terus, yang saya mau tanya lagi nih, Dok, Mhm, kan tadi dia sampai ada gangguan hendaya, tidak mhm, bisa melakukan aktivitas sehari-hari, mhm, sampai mengganggu pekerjaan. Nah, kira-kira apa saja faktor-faktor, yang dapat mempengaruhi mhm. kesehatan jiwa kita, Dokter? Oke. Kalau faktor mempengaruhi kesehatan jiwa mungkin sama dengan penyakit fisik lainnya ya, tidak ada satu faktor. Kecuali misalnya sakit, demam tifoid misalnya kan ada virus, ada bakteri ya, Bakteri, betul. heeh, atau apa, ada virusnya. Kalau, eee, gangguan jiwa, gangguan mental, makanya gangguan mental itu sebenarnya merupakan disorder ya, bukan disease. Disorder. Iya, disorder. Jadi penyebabnya itu multifaktorial. Sangat bervariasi, mulai dari faktor, genetik, faktor biologi, Oke. kemudian faktor kepribadian. Nah, ini kepribadian bisa dari pola asuh, mulai Oke dari kecil. Kepribadian ini kan terbentuk, dari kecil, oke. mulai dari pola asuhnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, dia dibesarkan di lingkungan yang seperti apa, itu yang mempengaruhi. Kepribadiannya tumbuh menjadi kepribadian yang matur atau tidak, kepribadian yang khas. Kalau Dokter Fani masih ingat, ada salah satu diagnosa gangguan kepribadian. Betul, Gangguan kepribadian, nah ini mungkin butuh pembahasan panjang ya kalau gangguan benar kepribadian. benar. Apalagi sekarang banyak, di media sosial tentang NPD, Narcissistic Personality Betul. Disorder, Mhm. Borderline Personality Disorder, kemudian ada, apa namanya, gangguan kepribadian anarkastik atau gangguan kepribadian yang perfeksionis. Mhm Nah, mhm. itu bisa memicu seseorang mengalami gangguan jiwa. Jiwa, Nah, oke. yang gangguan kepribadian itu kalau kita kan kalau di jiwa itu ada aksis 1, aksis 2, dan aksis 3 Wah, iya. sampai aksis 5. Nah, kalau di gangguan jiwa itu di aksis 1, gangguan kepribadian di aksis 2. Jadi kalau di gangguan jiwa, kita mengulik-ngulik semuanya sampai ke kepribadiannya pasien. Karena memang ini sangat Oke. mempengaruhi sampai seseorang mengalami gangguan gangguan, kesehatan jiwa. Terus, selanjutnya adalah lingkungan. Nah, ini juga yang penting. Kalau lingkungan kan lingkungan berarti ada orang dan ada aturan-aturan, ada budaya. Betul. Nah, ini semua mempengaruhi kesehatan mentalnya kita. Mhm. Jika misalnya teman kantor kita orangnya sering menyalahkan atau Oh, atasan memberi, pekerjaan yang terlalu berat. Anda semacam under pressure Nah, begitu ya, iya, Dok? atau, apa ya, ada budaya-budaya yang, apa namanya, ada misalnya nilai yang terlalu berkompetitif, itu juga sangat mempengaruhi kesehatan Oke. mental seseorang. Jadi, hal-hal itu yang dan banyak faktor lainnya sebenarnya, tapi yang 3 itu yang sering dinilai. Mhm mhm. Makanya di aksis 4 ada namanya faktor psikososial, Oh, penilaian dari kami di, rumah sakit, dari psikiater. Ya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Dokter. mhm, Eee, Zaman sekarang nih, banyak mungkin di media sosial, orang, "Aduh, saya tuh nggak bisa ngelihat sesuatu kalau nggak lurus." Sudah itu langsung misdiagnose begitu. mhm, Bagaimana kira-kira, untuk kita nih di masyarakat umum, utamanya generasi muda, mhm. untuk apakah ada screening tertentu yang mereka bisa lakukan secara pribadi untuk mendeteksi, apakah ada gangguan di kesehatan jiwa mereka sebelum mereka berkonsultasi ke ahlinya? Betul. Iya, kalau tentang, saya jelaskan dulu ya tentang jiwa. Kalau tentang jiwa ini kan, kalau misalnya kita bilang tentang pencernaan, berarti kan mulai dari mulut, ini sampai perut, sampai pembuangan ya. Betul. Nah, kalau jiwa, jiwa itu sebenarnya apa? Kalau, mental itu sebenarnya apa? Nah, mental itu sebenarnya aktivitas dari pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita. Dan kalau secara penjelasan biologinya, penjelasan di kedokteran jiwanya, itu pusatnya ada di otak. Oke, Nah, kita salah satu cara untuk, makanya tadi ada salah satu faktor yang mempengaruhi adalah biologi, betul. genetik. Nah, ini ada di otak sebenarnya. Eee, Ketika seseorang, sehat secara fisik, otaknya sehat, maka, apa namanya, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya. Mhm Nah, mhm. karena pusatnya semua ada di otak. Nah, untuk men-screening bagaimana seseorang mengalami gangguan jiwa atau tidak, itu tadi, ada hendaya atau tidak. Oke Apakah ada gangguan di, apa maksudnya, ada gangguan di pekerjaannya, kalau yang bagi yang bekerja, terasa terganggu di pendidikannya. oke, Misalnya banyak banyak sekarang anak muda yang terhambat skripsinya, betul, susah untuk berkomunikasi dengan dosennya, akhirnya lari, tidak menyelesaikan, benar, perkuliahannya. betul betul. Kemudian bagi yang bekerja misalnya, yang tadinya bisa,
apa namanya, pasien saya ada yang tadinya saya bisa Dok kerjakan, tapi sekarang saya kayak susah mengerjakannya. Setelah di apa namanya, di anamnesis, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dia, sulit menentukan batasan dalam pekerjaannya. Oh, Mungkin oke. dia pekerjaannya bagus ya, jadi Mhm mhm. diberi pekerjaan-pekerjaan Terus tambahan. betul betul betul. Iya, akhirnya seperti itu. Jadi apakah ada hendaya di pekerjaan, apakah ada hendaya di, apa namanya, pekerjaan pendidikannya, Mhm. apakah ada hendaya di hubungan sosialnya. Jadi yang Oh, oke. tadinya dia bisa bergaul dengan siapa saja, sekarang dia kebanyakan menarik diri. "Saya kok Dok, kalau ketemu orang, dulunya itu saya senang, Mhm. sekarang saya kayak capek rasanya kalau ketemu orang." Oh, Hati-hati, iya. mungkin ada hendaya sosial. Oke oke. Kemudian yang ketiga, ada hendaknya waktu senggang. Kalau Oke. sama koas biasanya saya tanya, "Kalau kamu waktu senggang apa yang kau bikin?" Mhm. Pertama pasti tidur, Betul. yang kedua menikmati hobi. Betul betul. Nah, kita nilai di situ. Mhm Dulu mhm. saya Dok, kalau saya ke mall jalan-jalan, lihat-lihat itu perasaan enak. Mhm. Sekarang kenapa rasanya hampa? Kenapa nggak ada Oke. rasanya? Kalau dulu saya ketemu teman-teman, berkumpul, kok rasanya enak. Sekarang kok rasanya nggak enak, saya nggak bisa menikmati. Oke. Hati-hati, mungkin ada hendayanya. Oh, oke. Ada warning sign dokter Ada ya? warning sign-nya, Oke. ya itu, dilihat dari itu saja. Oke Kalau sip. masalah gejala sedih dan lain-lainnya itu nanti psikiater yang akan menilai. Oke, betul Apakah betul. sedihnya masuk ke depresi atau tidak, apakah cemasnya masuk ke gangguan cemas atau tidak, itu nanti kami yang menilai. Oke deh. Oke. Nah, oke. Jadi, muncul pertanyaan selanjutnya nih dokter. Mhm Kadang tuh, ada nih pasien kami referral ke poli jiwa nih, dengan mungkin sudah ter-screening, wah kayaknya ada gangguan nih kesehatan jiwa. Tapi sayangnya mungkin ada beberapa orang mhm yang, masih denial lah bahasanya, bahwa, "Oh iya, dia punya gangguan kesehatan jiwa nih." mhm. Biasanya kalau ketemu dokter tuh, biar mereka yakin nih mau ngomong, biasanya diapain nih dokter? Oke, nah yang sering sebenarnya kan banyak orang yang tidak menyadari sebenarnya. Betul. Banyak orang yang tidak menyadari tiba-tiba saja, keluarganya bilang, "Dok, sekarang dia tak mau bekerja." Mhm, Tapi kalau diperiksa semuanya normal. betul. Kalau misalnya, "Dok, tiba-tiba saya nggak bisa tidur." Nah, sebenarnya sih bukan tiba-tiba, Pasti pasti ada ada prosesnya ya, penyebabnya, betul pasti ada betul. prosesnya karena Iya, tidak ada gangguan jiwa yang tiba-tiba datang kecuali tiba-tiba. memang ada gangguan otak tiba-tiba ya. Oh, gangguan Kayak organik yang gitu ya? organik, Ya ya benar. gangguan mental organik atau Oke, ada penyalahgunaan obat yang langsung merusak betul otak. betul. Nah, itu bisa tiba-tiba, tapi kalau selain itu biasanya perlangsungannya lama. Oke. Pasti ada stresor yang terus-menerus, yang mekanisme coping-nya mungkin, penyelesaian masalahnya tidak matang ya, Mhm mhm. kalau kami sebutnya imatur, Mhm mhm. terus-menerus, tambah lagi tekanan lingkungan. Benar. Nah, seperti itu. Oke Mhm deh. Nah, kira-kira menurut dokter nih, mhm bagaimana, peran masyarakat mhm buat mendukung kesehatan jiwa, mhm. untuk seseorang gitu? Oke, peran masyarakat ya. Nah, karena memang yang 3 tadi, ada faktor biologi dari, fisik kita Fisiknya? sendiri, kemudian ada kepribadian, bagaimana perkembangan kita dari kecil, bagaimana pola asuh kita dari kecil, bagaimana kita punya nilai-nilai dari kecil, itu sangat mempengaruhi. Nah, yang selanjutnya adalah lingkungan pasti. Nah, kalau kalau ini kan, kita misalnya di dunia kerja, ya mungkin perlu untuk kalau saya sih menyebutnya ada nilai mungkin ya, ada motto, apa sih namanya ya, ada motto bersama. Oh, oke. Kalau saya sih dulu di puskesmas waktu saya akreditasi, sekarang saya dulu ketua ketua akreditasi di puskesmas waktu pertama kali tahun 2017, ada motto "Sipaka tahu, sipaka inge, sipaka lebih." Oh, oke. Boleh Orang dijelaskan sedikit dokter? itu kan budaya Bugis Makassar kayaknya Benar. tahu. Mhm. Sipaka tahu itu saling memanusiakan, Oke. saling menghormati, saling sipaka tahu dari kata tahu, saling memanusiakan. Oke. Nah, kalau kita saling memanusiakan berarti kita memperlakukan seseorang seperti Seperti kita ingin kita ingin diperlakukan. diperlakukan. Nah, Oke. iya, penting makanya ada namanya psikiatri budaya, Oh. karena itu terkait dengan nilai-nilai budaya setempat. Mhm mhm. Nah, kalau kita di Bugis Makassar kan banyak sebenarnya nilai-nilai itu yang mengatur, ilmu sosial kita, mengatur sosial kita, Mhm mhm. supaya, kita hidup dengan nyaman, dengan enak, Mmm. saling hidup bersama. Mulai dari budaya Sipakatau, Sipakainge. Sipakainge itu saling mengingatkan tanpa menurunkan harga diri Oh, seseorang, tanpa nge-judge gitu ya? tanpa ngejat, tanpa mengkritik terlalu berlebihan. Oke Itu namanya Sipakainge. oke Kemudian Sipakatokong. Sipakatokong itu saling tolong-menolong, oke. heeh, saling tolong-menolong tapi, lebih ke apa ya, ada jiwa-jiwa manusianya, saling tolong-menolong.
apa namanya, nilai-nilai yang mulia seperti itu sebenarnya yang berperan dalam, apa namanya, dalam mendukung kesehatan mental sosial kita. Karena kan mental kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan, betul. Coba misalnya Dokter Bani kalau bekerja di UGD misalnya, terus ada lingkungan yang terlalu mengkritik, "Ah, rumah sakit ini terlalu lama pelayanannya," Nah, padahal memang prosedurnya seperti itu. betul, "Ah, ini karena BPJS diperlakukan begini," padahal memang prosedurnya rasanya seperti seperti itu, itu. Itu benar, kan, masyarakat yang terlalu mengkritik ya, terlalu betul, men-judge karena tidak saling memanusiakan, betul betul tidak betul, saling menghormati. betul betul Itu betul, sebenarnya peran dari masyarakat masyarakat itu untuk sendiri, kesehatan mental. setuju. Pentingnya nilai-nilai, Oh, oke, diangkat kembali nilai-nilai nenek moyang kita, seperti itu. oke. Nah, beberapa bulan belakangan ini kan banyak isu-isu ya Mhm, yang terjadi di negara kita dan sedikit banyak pasti itu akan mempengaruhi, mental penduduk kita sendiri. mhm, Mulai dari baca berita di media sosial, itu iya, pasti sangat ngaruh ke mental kita. mhm, Nah, kira-kira dokter, apa saja kebijakan, mhm, dan sistem kesehatan jiwa yang perlu ada untuk mendukung kesehatan jiwa masyarakat kita sendiri? mhm. Kalau yang di undang-undang kesehatan yang baru yang ditekankan adalah akses sebenarnya. Oke. Akses yang mudah untuk, para apa namanya, kita semua untuk bisa segera mendapatkan pertolongan. Sama seperti pertolongan penyakit fisik. Oke, Jadi memang kalau sekarang kan bisa ditanggung BPJS ya. betul. Kesehatan mental, gangguan mental, itu bisa ditanggung BPJS. Jadi mulai dari fase 1 dan dokter-dokter umum di, fase 1 itu sudah dibekali, Mhm, yang mana yang termasuk gangguan jiwa, yang mana yang termasuk gangguan jiwa yang bisa mereka atasi, mhm mhm, kemudian yang mana yang harus mereka konsulkan, rujuk ke betul kami, ke rumah sakit. betul. Jadi pentingnya sebenarnya akses dan harus terbuka ya, harus terbuka, apa namanya ya, kita semua harus sama-sama untuk, tidak men-judge, tidak melihat orang yang ke dokter untuk gangguan jiwa, apalagi kalau datang nih ke poli jiwa, Mhm, "Ah, gila itu, nah iya betul, ah, ini." Tidak, belum iya, tentu, karena stigma, mungkin memang ada sesuatu yang butuh pertolongan di betul situ. betul. Mhm, Ya ini, beberapa kali saya, dapat di poli umum ya, banyak mhm, sekali, tidak mengenal usia sebenarnya, mhm, sangat bervariasi, tapi entah kenapa mungkin cenderung ke usia, remaja produktif, 11-an akhir sampai 30-an awal, itu rata-rata sepertinya, agak butuh, bantuan seperti ini dan akses seperti ini. oke. Oh iya, saya tambahkan sedikit Dokter, Bani, sebelum saya lupa. Eee, pasien-pasien saya yang mengalami gangguan cemas maupun depresi, banyak akibat informasi yang terlalu banyak. Oh betul, Searching media sosial yang terlalu berlebihan. mhm, Nah, kalau saya selalu bilang ke pasien, "Kalau Ibu makan ini itu kan pasti juga berdampak ke kesehatan fisik ya. betul, Kolesterol naiklah, asam urat naiklah." Sama ketika kita mengakses informasi terlalu banyak, oke, terlalu berlebihan, akhirnya muncullah gangguan-gangguan pada pikirannya, mhm mhm pada mhm. perasaannya, dan akhirnya, bisa terdiagnosa gangguan jiwa. Oh, Jadi pasien-pasien saya misalnya yang cemas, karena terlalu banyak searching kan biasanya sakit perut, oh iya, sakit perut ini, sudah banyak betul penjelasan, betul betul, banyak sekali penjelasan. betul. Nah, salah satu cara untuk, saya kasih tahu ke pasien saya, untuk pertama kali kita harus stop dulu. Oke, Stop dulu searching mhm apapun tentang mhm, itu. Jadi kalau mau main medsos untuk yang hiburan-hiburan saja. benar, Tidak perlu cari ilmu di situ, betul karena itu bukan tempatnya cari ilmu. Itu betul. yang penting untuk anak-anak muda. Oke, Heeh, berarti, pesannya sebenarnya adalah kalau mhm, misalnya punya keluhan nih, mhm, daripada, overthinking lah bahasanya atau, iya, mencari informasi di media sosial, mhm, lebih baik mencari informasi di tenaga profesional. betul betul Informasinya lebih akurat begitu ya, betul. dokter, ya? Nah, dokter, dari penjelasan yang lengkap tadi, mungkin semoga informasinya tersampaikan kepada, semua yang menonton podcast hari ini. Nah, terakhir dokter, apa kira-kira pesan yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar kita hari ini tentang pentingnya kesehatan jiwa? Oke, menyangkut tema tema nasional ya, Hari Kesehatan Jiwa tahun ini yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Nah, sehat jiwa dalam segala situasi. Jadi, untuk sehat jiwa dalam segala situasi, tentu saja kita harus memiliki jiwa yang tangguh. Oke. Bagaimana caranya supaya kita memiliki jiwa yang tangguh?
Yang pertama kita harus bisa memahami diri kita, bisa tahu kelemahan, kelebihan, karena setiap kita kan manusia punya kelemahan dan, kelebihan Kelebihan masing-masing, masing-masing. betul. Bisa menerima kelemahan-kelemahan kita, bisa lebih menggali potensi-potensi kita, itu yang penting. Karena jika tidak, banyak orang yang tidak bisa menerima dirinya yang misalnya tidak bisa matematika misalnya dulu di Oke, sekolah. mhm. Sementara dia memang otaknya tidak Nggak nyampe disetting situ, untuk oke. itu, disetting untuk jago matematika, mungkin dia Oke. jago di seni misalnya. Nah, itulah pentingnya untuk tahu potensi kita, itu tadi terkait dengan, ciri sehat mental yang pertama ya, tahu potensi diri kita. Kemudian yang penting juga adalah tahu batasan kita dengan, lingkungan, dengan, orang lain. Oke. Nah, banyak, apalagi budaya ya, budaya saat ini banyak yang, "Ah, nanti apa kata orang? Benar. Nanti saya dibilang jelek, nanti Mhm. saya dibilang seke," Oke, misalnya. oke. Padahal dia juga lagi butuh uang, mau dipinjami uang. Oh, berarti sebenarnya sifat Heeh. cuek itu perlu sesekali Iya, ya, itu Dokter, ya? batasan. Oh, itu. Kalau cuek, egois, itu kan kalimat kata-kata yang, apa ya, simpel sebenarnya, tapi itu penting. Iya, Bahwa mhm ada mhm. batasan antara diri kita dan orang lain. Lain, Ada batasannya kita bisa menolong orang atau tidak. Ada betul. batasannya orang bisa pinjam sesuatu dari kita Mhm, dan tidak. oke. Supaya kita tidak terbebani hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung Jawab jawab kita, kita. betul. Itu yang penting, karena banyak sekali yang setelah saya tanya, "Apakah itu tanggung jawab Anda?" Dia berpikir, "Oh tidak ya, Dok?" Iya, Iya, karena dia tidak tahu batasannya. oke, Heeh. oke, heeh. Nah, ketika seseorang tahu batasan itu, dia akan merasa lebih mampu. Kalau kalau kita tidak punya batasan, akhirnya kita kewalahan dan akan mempengaruhi citra diri kita. "Wah, ternyata saya orangnya, jahat ya, karena Heeh, tidak bisa nggak membantu bisa, ya. benar, iya Heeh, iya iya, saya orangnya ternyata lemah ya, karena tidak bisa ini." Padahal memang setiap manusia ada batasannya. batasannya, betul Iya, betul. itu sih yang penting dan oh, yang satu lagi, perlu untuk menerima emosi-emosi apapun dalam dirinya. Mhm Karena mhm. banyak orang yang tidak menerima emosi sedihnya, tidak bisa Oh, menerima emosi marahnya. oke. Jadi ada pasien yang tidak bisa marah, tapi karena, kita diciptakan oleh Tuhan ada emosi marahnya, ketika itu terlalu ditekan, dia nanti akan muncul menjadi sebuah disorder. Oke. Iya, jadinya ada pasien saya yang mengalami gangguan kepribadian, pada saat ada di depan saya, marahnya keluar, tapi dalam saya kasih nama, namanya gangguan kepribadian yang, ini ya, yang terpecah-pecah itu gangguan kepribadian ganda. Iya Jadi betul, pada saat melakukan terapi, gangguan kepribadian itu muncul, muncul. kepribadian itu muncul, alter itu muncul. Oh, Dan oke. sekarang pengobatan 2 tahun sudah membaik karena saya mengajar dia untuk menerima semua sisi-sisi itu, sisi-sisi Oh, marahnya ketika marah, sisi-sisi femininnya kalau jika mhm. ada, dan sisi-sisi maskulinnya. Jadi Oh, ketika oke kita oke. menerima diri apa adanya, termasuk emosi-emosi negatif dan positif, eee, itu kita akan lebih tangguh menghadapi segala situasi. Oke deh. Gitu. Nah, terakhir lagi nih, Terakhir. terakhir, kalau nggak terakhir entar saya janji lagi yang terakhir. Mhm. Apa harapan dokter nih kira-kira untuk masa depan kesehatan jiwa di Indonesia secara keseluruhan gitu, Dokter? Tentu saja yang pertama stigma ya, stigma, masyarakat tentang kesehatan jiwa supaya mudah-mudahan bisa dinolkan ya. Jadi Oke, seseorang yang mengalami, ada tanda-tanda mengalami gangguan jiwa jangan sungkan betul, untuk ke poli jiwa, jangan benar, sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter umum di puskesmas mendiskusikan apakah perlu dikonsul ke psikiater atau tidak. mhm, Supaya pertolongan lebih cepat. betul. Karena, misalnya yang pada pasien-pasien depresi ya, yang awalnya mungkin depresi ringan, karena tidak segera ditangani, bisa berlanjut jadi depresi, sedang, kemudian depresi berat. Nah, yang repot kalau sudah depresi berat ada gejala halusinasi. Oh iya benar, "Eh, kamu itu tidak berguna. Eh, heeh, kamu itu, bunuh diri saja, maaf ya, kamu itu, ini saja, tidak ada gunanya di dunia ini, kamu itu manusia gagal." Itu sudah tanda depresi yang berat, dan oke, itu penanganannya akan lama, oh, lama dan susah. oke. Jadi sebelum, situasi-situasi atau kondisi-kondisi itu menjadi sulit, menjadi susah, segera periksakan diri. Itu sih harapan saya ke depannya.
Sebelum ada tendensi untuk mencelakakan diri sebenarnya, Betul, Dokter. mhm. Oke oke. Sriwati Astuti AR, spesialis kesehatan jiwa, banyak sekali informasi penting dan berharga yang kita dapat hari ini. Banyak juga informasi mungkin, pendengar yang baru tahu tentang apa itu kesehatan jiwa. Saya simpulkan sedikit, jadi sehat itu ada 2, jiwa dan raga, Mhm. dan dia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biologi, kepribadiannya sendiri, dan lingkungannya. Oleh sebab itu, bagaimana cara untuk menghindari atau setidaknya untuk screening lah apakah kita punya kesehatan jiwa tersebut adalah dengan penting untuk tahu potensi kita sampai mana. Mhm. Lalu membuat boundaries atau batasan dengan lingkungan-lingkungan kita nih. Sama yang terakhir mungkin menerima diri kita dan emosi kita bahwa ada ini emosi seperti ini, ada bahwa diri kita seperti ini, kayak gitu. Nah, hari ini mungkin cukup dulu podcast keren dari RSUD Dr. Lapalaloi. Nanti selanjutnya kita kembali lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak, Ya, dokter. sama-sama.